Shalom PKM Kibait. Daftar edisi Juli 2020 ini bertema God Mission atau Misi Allah. Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus CEO Facebook, pernah berkata, "The primary thing that excites me is the mission." Apa yang hendak ditekankan Zuckerberg dalam pernyataan tersebut ialah bagaimana ia membangun bisnis perusahaannya dan terus berinovasi bersama dengan Facebook. Itu karena ia terus mengusung misi, memaknai misinya, kendati pun begitu banyak tantangan yang harus ia lalui. Jauh sebelum Zuckerberg menekankan betapa pentingnya misi itu, Allah di dalam misi menyelamatkan dunia ini telah menunjukkan betapa ia setia mengasihi kita manusia yang terus berdosa, terus mengeraskan hati. Bahkan ia hadir di dalam dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Dan seperti yang ia katakan di rumah Sakeus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sobat PKM, misi Allah itu tidak berhenti hanya di diri Yesus saja. Menjelang kenaikannya ke surga, ia berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Karena itu, saya dan setiap kita orang Kristen, termasuk anak-anak muda Kristen, kita adalah pengemban misi Allah. Namun tidak bisa kita pungkiri, mengusung misi Allah bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita lalui. Untuk situasi kita sekarang ini, pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Namun Sobat PKM, bila kita kembali ke sejarah gereja, kita akan menjumpai kenyataan bahwa di awal kemunculannya, justru ketika berada dalam tantangan termasuk wabah penyakit, gereja itu bertumbuh, gereja itu berbuah. Di tahun 165, sejarah gereja mencatat, ketika Kekaisaran Romawi dilanda wabah Galen atau yang biasa juga disebut wabah Antonin, banyak orang melarikan diri, meninggalkan orang-orang sakit, dilanda keputusasaan. Namun gereja hadir, menolong yang sakit, memberikan pengharapan, menguatkan orang-orang yang berputus asa. Beberapa puluh tahun kemudian, di tahun 249, kembali Kekaisaran Romawi dilanda wabah yang lebih ganas lagi, wabah Siprian. Wabah yang di kondisi paling ganasnya dapat merenggut 5.000 nyawa sehari. Banyak orang lari meninggalkan kota, meninggalkan sanak keluarga mereka yang sakit. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Namun orang Kristen bergiat menolong orang-orang yang membutuhkan, terus menguatkan, memberikan pengharapan. Dan apa yang mereka lakukan itu dibayar mahal. Tidak sedikit orang Kristen yang terjangkit penyakit dan meninggal dunia gara-gara menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi itu tidak sia-sia, itu menjadi kesaksian yang baik. Kaisar Julian, penguasa waktu itu, sampai berkata, "Adalah hal yang menjijikkan melihat orang-orang Galilea yang jahat ini menolong bukan hanya kelompok mereka, tetapi juga kelompok kami." Apa yang orang-orang Kristen lakukan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Sehingga kita tahu beberapa waktu kemudian, Kristen menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Sobat PKM yang dikasihi Tuhan, hal lain yang perlu kita ingat bersama adalah kita harus memaknai misi ini sebagai sesuatu yang dinamis. David Bosch, penulis buku Transforming Mission, mengingatkan bahwa ada kecenderungan kita orang-orang Kristen mengerdilkan, menyempitkan, atau memenjarakan misi itu. Kita melihat misi hanya dalam satu sisi saja. Namun seharusnya menurut beliau, misi itu multidimensi. Misi itu terus bertransformasi. Dan kebutuhan dari misi adalah terus-menerus bertransformasi. Itu berarti kalau kita mengaitkan dengan situasi kita sekarang, kendati pun kita harus menghabiskan banyak waktu di rumah, kendati pun banyak kegiatan persekutuan tidak bisa kita laksanakan, itu bukan berarti kita tidak bisa mencari media yang lain, mencari saluran yang lain untuk mengusung misi Allah tersebut. Kita harus inovatif mencari cara-cara yang baru, terus bertransformasi demi mengemban misi Allah itu. Di bulan ini, 4 Juli yang lalu, kita memperingati ulang tahun Gereja Kibait yang ke-84.
Kita mengingat kembali bahwa gereja ini lahir dan bertumbuh sampai sekarang itu karena proses misi. Karena itu tidak ada alasan bagi kita persekutuan kaum muda sekarang ini untuk tidak terus menjadi pengusung misi Allah itu. Ada begitu banyak cara yang bisa kita raih, bisa kita gunakan untuk tetap menjadi pengusung misi Allah. Akhirnya, PKM Kibait maju. Dirgahayu Gereja Kibait. Salam misioner.